Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ilham. Saya dari kelas 1H, program studi D3 Budidaya Ternak, Politeknik Pembangunan Pertanian Polwantan II. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada unggas. Nah, sebelum saya menjelaskan organ-organ apa saja yang terdapat pada sistem pencernaan unggas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Jadi, sistem pencernaan merupakan suatu proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses suatu zat secara kimiawi dan mekanik dengan mengubahnya menjadi sebuah nutrisi. Sistem pencernaan pada unggas tentunya sangat berbeda dengan sistem pencernaan yang terdapat pada hewan ruminansia, karena hewan ruminansia memiliki gigi untuk mengunyah makanannya. Sistem pencernaan pada unggas dimulai pada saat masuknya makanan melalui paru dan berakhir pada kloaka. Prinsip sistem pencernaan pada unggas terdiri dari pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Pencernaan secara mekanik terjadi karena adanya kontraksi otot saluran pencernaan, sedangkan pencernaan secara kimiawi atau enzimatis terjadi karena adanya bantuan enzim yang dihasilkan oleh saluran pencernaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan pada unggas, yaitu pada ayam. Organ pencernaan yang dimiliki oleh ayam dimulai dari rongga mulut, lidah, kerongkongan atau esofagus, tembolok, proventriculus, hati, kantung empedu, ampela, pankreas, usus kecil, usus 12 jari atau duodenum, usus besar, sekum, dan kloaka. Nah, saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing setiap organ sistem pencernaan yang terdapat pada ayam. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat rongga mulut dan lidah. Nah, mulut pada ayam ini disebut sebagai paru. Paru berfungsi untuk mengambil makan dan minum, serta menghasilkan air liur atau saliva. Setelah makanan masuk ke mulut atau paru ayam, maka lidah akan menjalankan fungsinya, di mana lidah di sini berfungsi untuk mendorong makanan agar masuk ke esofagus atau kerongkongan dengan bantuan air liur atau saliva yang dihasilkan oleh paru. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran memanjang yang membentuk seperti pipa. Pada kerongkongan terdapat bentukan otot polos yang berfungsi untuk membuat gerak peristaltik. Gerak peristaltik ini berfungsi untuk mendorong makanan agar sampai ke tembolok. Dan yang ketiga adalah tembolok. Tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara, di mana di dalam tembolok ini menghasilkan getah yang berfungsi untuk melunakkan makanan yang tersimpan pada tembolok. Kemudian proventriculus. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatis yang melibatkan sekresi asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Kemudian hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, detoksifikasi, persenyawaan racun bagi tubuh, metabolisme protein, karbohidrat dan lipida, penyimpanan vitamin, penyimpanan karbohidrat, dekturisi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, dan inaktivasi hormon polipeptida. Kemudian organ selanjutnya yaitu ampela, di mana ampela ini biasanya disebut sebagai gift. Ampela memiliki otot yang kuat dan permukaan yang kuat. Sesuai dengan fungsinya yaitu membuat makanan menjadi lebih halus dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas. Kemudian selanjutnya yaitu ada pankreas, di mana pankreas berfungsi sebagai kelenjar eksokrin dan sebagai kelenjar endokrin. Fungsi pankreas sebagai kelenjar endokrin yaitu mensekresikan hormon insulin dan glukagon, serta fungsi pankreas sebagai kelenjar eksokrin yaitu mensekresikan cairan yang diperlukan bagi proses pencernaan di dalam usus kecil. Kemudian kantung empedu.
Kantung empedu ini merupakan tempat ditampungnya cairan empedu, di mana yang berfungsi untuk mengemulsikan dan mengabsorpsi lemak sebagai persiapan untuk proses pencernaan. Kemudian usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari berfungsi untuk menyalurkan makanan ke usus kecil. Di dalam usus 12 jari ini terdapat kelenjar Brunner yang menghasilkan lendir. Kemudian ada usus kecil. Di dalam usus kecil ini terjadi pencernaan secara enzimatis karena di dalam usus kecil ini dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Enzim di dalam usus kecil ini akan mengubah protein menjadi asam amino dan lemak diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada sekum. Sekum ini merupakan nama lain dari usus buntu. Di dalam sekum terjadi pencernaan secara mikrobiologik dengan bantuan mikroorganisme dan juga absorpsi air untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh ayam. Kemudian ada usus besar. Usus besar berfungsi untuk merombak sisa-sisa pakan yang telah tercerna menjadi feses. Kemudian terjadi absorpsi kembali air yang banyak. Hal tersebut berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan air pada tubuh unggas atau ayam. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka ini merupakan proses akhir di dalam sistem pencernaan yang terdapat pada ayam. Karena kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa makanan dari pencernaan. Setelah makanan selesai dicerna, maka sisa-sisa makanan atau feses tersebut akan keluar melalui kloaka bersamaan dengan urin. Itulah penjelasan saya mengenai sistem pencernaan pada unggas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.